Awal-awal saya beri diferensiasi antara stimulus fiskal dan moneter ya, karena yang disebut tadi ada stimulus fiskal memang luar biasa besarnya, tetapi pemerintah di negara maju baik Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan juga Australia dan Selandia Baru semua mengerahkan stimulus moneter atau quantitative easing yang sangat signifikan. Kalau stimulus fiskal itu by nature mempunyai fokus yang lebih sempit, jadi misalnya cash transfer, subsidi gaji, subsidi untuk research and development dan sebagainya, dan sebagian besar dari stimulus ini akan diam di negara asal. Tetapi stimulus moneter melalui quantitative easing bisa mempengaruhi pasar keuangan domestik Indonesia. Ada 3 cara penyaluran yang saya bisa lihat. Yang pertama melalui imported deflation. Karena suku bunga global menurun, maka juga akan mengimpact domestik kita. Kedua, karena kalau dilakukan secara sepihak dan dengan jumlah yang signifikan, ini bisa melemahkan mata uang dari negara asal. Channel pertama dan kedua ini tentunya membuka ruang untuk Bank Indonesia untuk juga melakukan quantitative easing. Ada yang ketiga channelnya, yaitu mendorong arus dana asing ke pasar Indonesia. Ini yang kita sebut dengan carry trade, karena suku bunga di negara asal sangat rendah, maka flow kalau tidak ada batasan cross border flow ya, flow dari fund ini akan masuk ke negara yang mempunyai carry atau yield yang tinggi seperti Indonesia. Oke, caranya seperti itu. Dan kalau saya direfleksikan nantinya terhadap efek terhadap nilai tukar akan seperti apa nih Bu Jennifer? Ya harus ditekankan kalau sejumlah negara, baik negara maju maupun berkembang, sudah meluncurkan quantitative easing. Mungkin yang berbeda antara US, Amerika Serikat, dan negara-negara lain adalah besarnya quantitative easing ini, dan yang kedua juga keterbukaan sistem pembayaran US dollar. Jadi ada pertukaran US dollar ke mata uang lokal secara global yang tidak terrestriksi. Jadi kalau saya bandingkan, mungkin Amerika Fed itu quantitative easingnya pada saat ini sekitar 7% dari PDB mereka, sampai akhir tahun diprediksikan bisa naik ke 26%. Ini berbeda dengan negara-negara maju lainnya, misalnya di Eropa atau di Inggris yang sekitar 7,5 sampai 8% sampai akhir tahun, dan Indonesia sendiri pada sampai saat ini yang direct debt monetization itu 2,4% dari PDB, bisa naik sampai ke 3,5 atau 4,5% dari PDB. Jadi bisa dilihat besarnya ini berbeda ya. Maka implikasi langsung atau jangka pendeknya adalah pelemahan US dollar. Ini didasari oleh ekspektasi pemain pasar dan juga arus modal yang masuk ke high yielding, terutama US dollar asset secara global. Implikasi jangka menengah menurut saya belum pasti, karena performa dari US dollar akan kembali ditentukan oleh fundamental pasar. Jadi selain sentimen dan flow, kita balik melihat misalnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terhadap negara-negara lain. Oke, kalau di Indonesia sendiri efeknya akan seperti apa? Dengan pelemahan dolar pastinya kan juga akan memberikan gairah atau ruang begitu ya untuk capital inflow ke kita, atau mungkin ada capital outflow, atau mungkin dari sisi SBN atau gambaran instrumen investasi juga akan seperti apa nih di Indonesia sendiri nih Bu Jennifer? Jelas policy yang bisa disebut sebagai unconventional policy making ya, ini adalah sesuatu yang baru terutama untuk negara-negara yang berkembang. Jadi efeknya juga masih harus dimonitor dengan dekat, dan masih banyak ketidakpastian. Jelas ada positif dan negatifnya. Saya rasa sudah banyak dibahas ya resiko-resiko dari policy seperti cetak uang ini. Kalau kita fokus ke sisi yang lebih positif, memang pandangan kami sendiri adalah obligasi pemerintah atau suku bunga di obligasi pemerintah seharusnya turun dari level sekarang, dibantu dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang lainnya. Untuk sementara ini kita melihat setidaknya sampai akhir tahun kalau outlook untuk IDR, Indonesian Rupiah, itu masih akan stabil.